kepada Ustadz Salafi Wahabi, hati-hati dalam memvonis sebuah hukum, apalagi sampai mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih kejam atau lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu mendapatkan hidayah dari Allah untuk melakukan amal-amal soleh. Pada waktu saya merespon Ustadz Salafi Wahabi, yaitu Ustadz Subhan Bawazir, yang mana beliau mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang kafir. Saya contohkan pada ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang melakukan bid'ah, seperti contoh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Salatnya juga ngarang sendiri. Apa salawatnya? Salawatu Rabbi. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti juga Ustadz Firanda Ardirja mengatakan wa usalli wa usallimu. Itu juga salawatnya ngarang sendiri. Kita sudah tahu bahwa sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu namanya bid'ah. Berarti ustadz-ustadz Salafi Wahabi juga banyak yang melakukan bid'ah. Artinya ibarat maling teriak maling, atau penuduh bid'ah ternyata pelaku bid'ah. Kalau memang orang-orang yang melakukan bid'ah dikatakan bahwa lebih berbahaya daripada orang kafir, maka orang-orang salafi, ustadz-ustadz salafi sendiri juga lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau memang begitu, artinya tuduhan orang-orang Salafi Wahabi, apalagi menuduh aswaja yang ahli bid'ah, tanpa melihat atau mempertimbangkan dari qarinah-qarinah syariat. Kalau semua bid'ah dianggap sesat, maka pasti Ustadz Salafi Wahabi dan orang-orang Salafi Wahabi juga banyak melakukan kesesatan, karena pada hakikatnya juga banyak melakukan bid'ah. Tapi kalau orang-orang aswaja masih mempertimbangkan apakah bid'ah itu termasuk bid'ah wajibah atau bid'ah mandubah atau bid'ah yang diharamkan. Misalnya sekarang akad fasidah, akad jual beli, ternyata tidak memenuhi syarat rukunnya, atau akdun nikah tidak memenuhi syarat rukunnya, maka di situ dikatakan akad fasidah. Ini yang dimaksud man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Artinya itu yang termasuk bid'ah dhalalah. Jadi bukan menganggap bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan, tidak seperti itu. Ternyata ketika saya menyampaikan bahwa Ustadz Salafi Wahabi ada juga bahkan banyak yang melakukan bid'ah, ternyata ada saudara dari kelompok Salafi Wahabi yang tidak menerima atau tetap membelanya. Contohnya dari saudara Hasan Al-Fattah. Dia mengatakan, bismillah, kenapa orang kafir lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah? Jawabannya adalah karena kalau orang kafir kita sudah tahu kekafirannya, mereka enggak mau beriman kepada Allah. Adapun ahlul bid'ah bahayanya karena mereka mengada-adakan suatu perkara baru di dalam agama yang tidak ada contoh dan tidak ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pelaku bid'ah susah untuk bertaubat karena mereka menganggap apa yang mereka kerjakan adalah ibadah.
Kata mereka, ibadah kok disuruh bertaubat. Ini merupakan tudingan-tudingan atau tuduhan-tuduhan kepada Aswaja yang sama sekali tidak berdasarkan kaidah atau tidak ada referensinya. Hanya muncul dari pemikirannya sendiri, arogannya sendiri, atau ambisinya sendiri. Yang dipikirannya hanya ada bid'ah tanpa melihat bagaimana para sahabat, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab sudah jelas mengatakan, qala Umaru, Sayyidina Umar mengatakan ketika memerintahkan kepada orang-orang Islam pada waktu itu untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, qala Umaru, ni'matil bid'atu hadhi, ini sebaik-baik bid'ah. Sudah jelas Sayyidina Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Terus mau diartikan bagaimana lagi? Kalau memang Sayyidina Umar sendiri sudah mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Kalau memang semua bid'ah dianggap kesesatan, beranikah orang Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu sesat? Kalau berani mengatakan, berarti sudah bejat akhlaknya, tidak baik akhlaknya kepada para sahabat. Terus ada respon dari Amung Dok. Alhamdulillah, semoga channel-channel Aswaja tambah berkembang, mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam. Insya Allah dengan Aswaja hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi bersih. Kenapa? Karena tidak akan sombong dan tidak akan meremehkan orang lain. Tidak mudah menuduh orang lain adalah sesat. Tidak mudah menuduh amalia orang lain adalah sebuah kesesatan. Ada lagi dari Dema Pujo Pramukti. Anehnya itu jamaat Wahabi luar biasa ini, bejat saraf. Dikasih bukti nyata betapa bencinya mereka di luar golongannya. Berarti kalau bukan golongannya sendiri, kalau bukan ustadznya sendiri, maka pendapatnya akan ditolak walaupun benar, tidak mempertimbangkan salah atau tidak. Nah, pasti dibela kalau golongannya sendiri, tapi kalau bukan golongannya tidak akan diikuti, bahkan ditolak. Pura-pura nggak tahu dan tiarap semua. Paling mentok-mentoknya nggak mungkin itu fitnah. Ceramah-ceramah kami adem-adem, nggak memprovokasi. Jadi menurut saya Ustadz Salafi Wahabi banyak yang memprovokasi, termasuk Ustadz Badrus Salam LC yang sudah jelas mengatakan bahwa Imam Malik tidak mensunahkan kunut subuh. Itu provokasi, itu kan sebuah kesalahan atau sebuah kedustaan yang sebenarnya tidak harus dibela. Maka dari itu sangat perlu kiranya bagi saya untuk memberikan wawasan dan pencerahan tentang makna kulla bid'atin. Orang-orang Salafi Wahabi mengartikan bahwa semua bid'ah adalah kesesatan. Jadi mengartikan lafaz kulla bid'atin, seluruh bid'ah. Menganggap kulla semuanya, mempunyai arti semuanya. Bahkan ada kulla yang mempunyai arti sebagian. Tentu saja orang-orang yang paham itu orang yang mengerti ilmu-ilmu alat. Kalau tidak mengerti ilmu alat, ya sulit untuk menerima penjelasan itu. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi juga ada lafaz kulla safinatin. Surat Al-Kahfi ayat 79. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Artinya, adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku ingin membuat perahu itu cacat karena di belakang mereka ada seorang raja yang merampas. Artinya setiap perahu yang tidak cacat akan dirampas oleh seorang raja.
Maka lafadz kulla safinatin dalam ayat itu tidak bermakna seluruh perahu tanpa kecuali, tetapi seluruh perahu yang kondisinya baik saja, sehingga dalam konteks ayat ini perahu yang dilubangi oleh Nabi Khidir milik orang-orang yang miskin tidak dirampas oleh raja karena kondisinya cacat. Berarti lafadz kulla tidak secara mutlak bermakna semua, tapi yang hanya diambil oleh raja sebagian perahu. Perahu yang bagaimana yang diambil? Perahu yang baik-baik saja, sedangkan yang cacat tidak diambil. Padahal kalimatnya kulla safinatin, setiap perahu. Tapi pada hakikatnya, prakteknya, bukan setiap perahu yang dirampas oleh raja. Yang dirampas oleh raja hanya perahu yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang bagus-bagus saja, sedangkan yang cacat tidak. Maka dari itu, setiap bid'ah adalah dhalalah, maka secara fikih bid'ah dapat dikategorikan menjadi 5, yakni bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ini berdasarkan keterangan dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Jadi sudah jelas bahwa tidak semuanya lafadz kullun itu berarti secara keseluruhan atau semuanya, tapi ada yang bermakna sebagian. Nah, yang sudah jelas bid'ah yang diharamkan atau bid'ah yang sesat, misalnya meyakini sholat subuh 4 rakaat. Padahal itu sudah bersifat qat'i, bahwa sholat subuh yang ditetapkan oleh Rasulullah sebagaimana hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di antaranya adalah Rasulullah mengatakan sholatu subhi rakaatani, sholat subuh adalah 2 rakaat. Itu sudah hukum qat'i. Jadi kalau meyakini sholat subuh 4 rakaat, maka di situ termasuk bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Tidak ada pertimbangan secara syariat, pandangan secara syariat yang membenarkan sholat subuh 4 rakaat. Maka dari itu kepada Ustadz Salafi Wahabi, hati-hati dalam memvonis sebuah hukum, apalagi sampai mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih kejam atau lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dan kata-kata itu pada hakikatnya kembali kepada Ustadz Salafi Wahabi sendiri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.